semua, perkenalkan nama saya Komaina Mahardika, nomor absen 21 dari kelas 11 MIPA 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua soal PAS. Yang pertama tentang dinamika rotasi dan yang kedua tentang suhu dan kalor. Selamat menyaksikan. Untuk soal yang nomor 1, diketahui bahwa kelereng, bola pingpong, dan cincin diluncurkan di atas bidang miring dengan ketinggian yang sama. Dan ditanya, benda manakah yang paling lambat mencapai dasar? Nah, penjelasannya pada kasus seperti ini kita menggunakan dua konsep fisika, yaitu yang pertama hukum kekekalan mekanik yang merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik, dan yang kedua kita menggunakan konsep momen inersia. Karena benda-benda tersebut menggelinding, maka energi kinetik benda adalah gabungan dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi benda, di mana energi kinetik translasi yaitu setengah mp kuadrat, energi kinetik rotasi yaitu setengah iw kuadrat, dan w yaitu p per r. Jadi mgh sama dengan setengah mp kuadrat ditambah setengah i dikali p per r kuadrat. mgh sama dengan setengah dikali I per R ditambah M dikali P kuadrat. P sama dengan akar 2 MGH per I per R kuadrat ditambah M, di mana P merupakan kecepatan dengan satuan M per S. Nah, kecepatan bergantung pada momen inersia benda. Lebih tepatnya, kecepatan berbanding terbalik dengan momen inersia benda. Karena kelereng, bola pingpong, dan cincin memiliki momen inersia yang berbeda, maka kita dapat mengetahui benda mana yang paling lambat mencapai dasar dengan mengetahui momen inersia benda-benda tersebut. Adapun momen inersia benda-benda di atas yaitu momen inersia kelereng 2/5 mr kuadrat, momen inersia bola pingpong 2/3 mr kuadrat, dan momen inersia cincin mr kuadrat, di mana momen inersia satuannya yaitu kilogram meter per kuadrat. Nah, kesimpulannya, kecepatan benda berbanding terbalik dengan momen inersianya. Maka, benda yang memiliki kecepatan yang paling kecil adalah benda yang memiliki momen inersia yang paling besar. Jadi, pada kasus ini, benda yang paling lambat mencapai dasar adalah cincin. Nah, untuk kasus selanjutnya, diketahui bahwa saat kita pergi ke daerah dengan suhu yang rendah, orang biasanya membawa baju tebal agar tidak kedinginan. Jika tidak membawa baju tebal, orang cenderung merapatkan tangan ke badan dan membuat kedua kakinya saling menempel. Nah, ditanya, apakah alasan terjadinya kecenderungan ini? Penjelasan, konsep yang digunakan pada kasus ini yaitu konsep perpindahan kalor. Kalor mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Oleh karena itu, ketika suhu di lingkungan lebih rendah dari suhu tubuh kita, maka seseorang akan merasa kedinginan. Selanjutnya, secara otomatis kita cenderung merapatkan tangan ke badan dan membuat kedua kaki kita saling menempel. Peristiwa ini merupakan contoh perpindahan kalor secara konduksi, di mana kalor berpindah melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel tersebut. Pada proses konduksi ini, kalor berpindah dari telapak tangan ke badan, sehingga kita merasa lebih hangat. Adapun cara untuk menghitung perpindahan kalor konduksi yaitu kalor yang dipindahkan tiap sekon sama dengan kalor yang dipindahkan secara konduksi per waktu, sama dengan konduktivitas termal dikali luas permukaan benda dikali delta T atau perubahan suhu dibagi panjang atau tebal benda, di mana kalor yang dipindahkan tiap sekon satuannya yaitu joule per sekon, kalor yang dipindahkan secara konduksi satuannya yaitu joule, luas permukaan benda satuannya yaitu meter kuadrat,
Konduktivitas termal satuannya itu W per MK. Delta T atau perubahan suhu satuannya yaitu Kelvin. Dan panjang atau tebal benda satuannya yaitu meter. Jadi kesimpulannya, saat kita kedinginan dan merapatkan tangan ke badan atau membuat kedua kaki saling menempel, maka akan terjadi perpindahan kalor secara konduksi, di mana kalor berpindah dari telapak tangan ke badan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih atas perhatiannya.